Hai semuanya, baik lagi dengan saya Hutri Ernita Tambunan di media pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tutorial cara mengajar yang baik. Cara mengajar yang baik adalah cara yang dilakukan oleh seorang guru, di mana guru tersebut mampu dengan baik memberikan pelajaran kepada siswa, dan siswa tersebut mampu dengan baik menyerap setiap penjelasan yang diberikan oleh guru. Guru selain harus menguasai materi pelajaran yang akan disampaikan ketika berada di kelas, guru tersebut juga harus memiliki beberapa keterampilan untuk menarik perhatian siswa. Karena ada beberapa siswa yang mungkin berada di kelas, namun perhatiannya tidak ada di kelas tersebut, ataupun perhatiannya tertuju pada hal-hal lain. Nah, disinilah keterampilan seorang guru sangat diperlukan untuk menarik perhatian siswanya, sehingga ketika guru menjelaskan, semua perhatian siswa akan tertuju pada materi yang akan dijelaskan. Karena percuma seorang guru menjelaskan materi, namun perhatian siswanya tidak tertuju pada materi yang dijelaskan, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, di sini kita akan membahas tentang beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama ada keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran ini adalah usaha ataupun kegiatan yang dilakukan guru, di mana guru tersebut harus mampu menciptakan pro-kondusi bagi siswa agar mental maupun perhatian siswa tersebut terpusat pada pelajaran yang akan dibahas di kelas. Komponen keterampilan membuka pelajaran ini mencakup menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan melalui berbagai usaha, dan mampu membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari. Artinya apa? Ketika seorang guru masuk ke kelas, di situ guru tersebut sudah harus mampu menarik perhatian siswanya, baik melalui penampilan ataupun guru tersebut bisa membawa misalkan beberapa media pembelajaran yang berkaitan tentang topik materi yang akan dipelajari pada hari itu. Contohnya, ketika guru akan membahas tentang sistem pencernaan, guru bisa membawa beberapa makanan ringan ataupun buah-buahan yang dimana menunjukkan buah-buahan adalah tentang sistem pencernaan. Nah, sehingga ketika siswa tersebut melihat media pembelajaran itu, perhatiannya akan tertuju pada gurunya, dan mereka juga akan timbul rasa ingin tahu tentang materi yang akan dibahas. Sebaiknya ketika seorang guru berada di kelas ataupun pertama kali masuk, guru sebaiknya jangan langsung memberikan materi inti kepada siswa. Akan lebih baik ketika guru berada di kelas, di situ guru harus bertanya tentang kondisi siswa tersebut ataupun peristiwa yang dialami pada hari itu, sehingga itu bisa membuka ataupun mempersiapkan mental untuk menerima pelajaran yang akan lebih lanjut. Yang kedua ada keterampilan bertanya. Bertanya dapat menjadi stimulus yang efektif untuk mendorong kemampuan berpikir siswa. Untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar, guru perlu menunjukkan sikap yang baik ketika mengajukan pertanyaan maupun menerima jawaban siswa. Di keterampilan bertanya ini ada beberapa kebiasaan yang sebaiknya dihindari oleh seorang guru, yaitu ketika bertanya sebaiknya jangan menjawab pertanyaan sendiri, akan tetapi ketika kita memberikan pertanyaan, kita harus memberikan kesempatan ataupun waktu kepada siswa tersebut untuk menjawabnya. Terus yang kedua, sebaiknya jangan mengulang pertanyaan sendiri, di mana dengan mengulang pertanyaan ini siswa akan merasa bosan karena pertanyaannya terus-terusan diulang. Mengajukan pertanyaan dengan jawaban serentak, menentukan siswa yang harus menjawab sebelum bertanya, dan mengajukan pertanyaan ganda. Itu artinya ketika kita memberikan pertanyaan kepada siswa, sebaiknya kita memberikan jeda ataupun waktu untuk mereka mampu mengolah pertanyaan itu dengan baik, sehingga mereka mampu untuk menjawab pertanyaan itu. Dan sebaiknya kita jangan langsung menunjuk orang, akan tetapi biarkan
mereka sendiri yang tunjuk tangan misalkan untuk menjawab tersebut. Karena ada sebagian siswa yang ketika namanya ditunjuk mungkin dia akan merasa malu ataupun merasa tidak bisa menjawab, sehingga itu akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman bagi siswa tersebut ketika berada di kelas. Keterampilan yang ketiga adalah keterampilan memberi penguatan. Penguatan adalah segala bentuk respon baik bersifat verbal maupun nonverbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, bertujuan memberi informasi atau umpan balik bagi si penerima atas perbuatannya sebagai dorongan atau koreksi. Penguatan ini bisa dilakukan dengan cara mendekati siswa tersebut, penguatan dengan sentuhan, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, dan juga penguatan yang lain. Artinya ketika kita memberikan pertanyaan kepada siswa, ada siswa yang menjawab, kita harus memberikan penguatan ataupun umpan balik. Misalkan siswa yang menjawab itu jawabannya kurang baik, sebaiknya kita tidak mengatakan bahwa jawaban yang diberikan salah, akan tetapi sebaiknya kita memberi jawaban dengan jawabannya bagus namun kurang tepat, ataupun jawabannya bisa lebih disempurnakan, sehingga ketika siswa itu menerima umpan balik dari kita, dia juga akan berusaha untuk memperbaiki jawabannya. Yang selanjutnya kita juga dengan memberikan sentuhan fisik ataupun dengan memberikan beberapa kode kata yang bisa menyempurnakan jawaban dari pertanyaan yang kita berikan. Teknik yang keempat adalah teknik mengadakan variasi, di mana tujuan utama dari variasi dalam kegiatan pembelajaran ini adalah untuk mengurangi rasa bosan yang membuat siswa tidak fokus lagi pada proses belajar yang sedang berlangsung. Untuk itu, guru perlu melakukan berbagai variasi sehingga perhatian siswa tersebut tetap terpusat pada pelajaran. Di sini, guru dituntut harus mampu mengadakan variasi daripada pembelajaran. Contohnya, penggunaan variasi suara, pemusatan perhatian siswa, kontak pandang dan gerak, gestur atau ekspresi wajah guru. Yang selanjutnya ada teknik menutup pelajaran, ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri proses kegiatan belajar mengajar. Sebaiknya ketika kita mau mengakhiri ataupun menutup pelajaran, kita sebaiknya jangan langsung tiba-tiba menutup pelajaran, yang dimana itu bisa akan menimbulkan tanda tanya pada siswa tersebut. Akan tetapi kita sebaiknya menutup dengan merangkum pelajaran dari pelajaran pertama hingga pada akhir, memberikan beberapa penjelasan yang lebih lagi, ataupun memberikan ringkasan, dan bisa diakhiri dengan memberikan tugas kepada siswa. Nah, sekian dari video ataupun cara mengajar yang baik kali ini. Terima kasih.